Intimacy with God. Tema yang diberikan kepada saya untuk malam hari ini, di mana kita buat janjian dulu ya, mukanya enggak boleh tegang, supaya saya juga enggak tambah tegang yang di depan. Terus waktu misalnya saya ngajak ngobrol, interaksi, mohon dijawab gitu ya, supaya saya enggak gemeteran. Ini terus terang dengkul saya gemeteran. Jadi kalau sudah minggu memimpin pujian gemeteran, ini tambah lebih gemeteran lagi. Ya, intimacy with God. Kita next. Ya, kita belajar malam hari ini dari Daud. Daud adalah salah satu contoh tokoh dalam Alkitab yang sangat intim dengan Tuhan. Nah, gambarnya agak sedikit kayak sekolah minggu ya. Maklum background saya juga dulunya guru sekolah minggu. Jadi saya nemunya yang ini enggak apa-apa ya. Ini saya catat ya, saya rangkum waktu sedang menyiapkan firman Tuhan untuk malam hari ini. Alkitab mencatat bagaimana kehidupan Daud dengan Tuhan. Itu ada Daud itu berkenan. Ya, berkenan di hati Tuhan, kemudian Daud itu dipenuhi oleh roh Tuhan. Daud itu berani membela nama Tuhan, selalu berseru kepada Allah sekalipun dalam masalah. Kemudian Daud itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti singitan, ya. Kalau bahasa Jermannya itu singitan, bukan takut seperti itu. Tapi takut yang benar-benar respect kepada Tuhan, menghormati siapa Allah yang dia sembah. Daud itu takut akan Tuhan. Kemudian Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan untuk menghadapi sesuatu. Sebelum menghadapi Goliat, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud nurut, waktu disuruh ambil batu dia nurut. Padahal kalau lihat secara kasat mata, musuhnya itu jauh lebih besar gitu ya. Daudnya itu kecil, imut-imut kayak saya gini. Tapi dia melihat musuh yang begitu besar. Kalau manusia normal, manusia biasa, pasti apa? Takut. Nah ini yang takut sungguhan, bukan yang tadi. Ini takut yang benar-benar ketakutan. Tetapi Daud percaya, kalau dia punya Tuhan yang dia sembah, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupnya. Daud selalu bertanya kepada Tuhan untuk menghadapi sesuatu. Kemudian Daud hidup dalam pujian dan penyembahan. Nah, ini Daud suka memuji Tuhan. Daud suka menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini tadi kita bisa memuji, menyembah Tuhan, worship night bersama-sama. Budayakan untuk kita, hidup kita ini suka untuk menyembah Tuhan. Budayakan hidup kita ini untuk memuji Tuhan. Makanya jangan sampai waktu praise and worship itu ada waktu yang membatasi setiap kita semuanya. Saya sangat tidak setuju. Jadi harus betul-betul bebas waktu kita untuk menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan. Dan bukan hanya menyembah Tuhan di waktu sedang ibadah, tetapi memuji menyembah Tuhan juga di waktu apa? Sedang di rumah atau kadang di mobil. Nah, saya ini orang yang suka dengerin radio. Saya suka dengerin radio, kadang ada lagu baru gitu ya. Saya bisa tahu lagu ini. Kadang saya setel YouTube gitu ya sambil review pelayanan saya sendiri gitu. Yang hari Minggu, yang hari Kamis saya setel di mobil sambil memuji, sambil menyembah. Terkadang air mata itu bisa menetes kembali. Karena apa? Kita bukan hanya sekedar bernyanyi. Kalau sekedar bernyanyi banyak di luar. Betul? Banyak yang orang jauh lebih pinter kalau bernyanyi. Oh suaranya jauh. Tetapi kalau di gereja, kalau di kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita membiasakan pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kita?
Jadikan itu gaya hidup kita. Enggak cuman seneng praise and worship. Wah keren, ada lightingnya. Wah musiknya keren. Wah WL-nya enak ini tadi dua ini suaranya bagus teman-teman saya ini. Enggak cuman itu. Tetapi praise and worship itu dari hatinya kita sendiri. Hidupnya kita ini loh teman-teman. Sudahkah kita ini hidupnya seperti Daud? Menghidupi menjadi seorang penyembah, seorang pemuji. Daud waktu mau diurapi oleh Samuel, bukan Samuel saya. Daud sedang ada di mana? Di padang ya. Dia lagi sedang menggembalakan domba, betul ya? Nabi Samuel sempat mengira, yang ini mungkin yang ini anak-anaknya. Bukan. Manusia melihatnya mungkin manusia melihat orang yang besar, orang yang cakap, orang yang mampu bernyanyi, orang yang suaranya bagus. Daud ternyata sedang menggembalakan domba sambil bernyanyi, memuji Tuhan. Justru di situ Tuhan memilih Daud yang orang mungkin tidak lihat, tetapi di mata Tuhan, Tuhan melihat. Amin. Kemudian lanjut. Daud itu berani mengakui dosa dan membereskannya. Daud berani mengakui dosanya. Setiap kita harus meneladani Daud. Tuhan, semuanya boleh engkau ambil daripadaku. Tapi jangan engkau ambil apa? Rohmu daripadaku. Semua boleh Tuhan ambil. Lihat betapa Daud ini mencintai Tuhan. Dia sadar, dia tahu, dia jatuh, dia sadar, dia tahu, dia salah. Tetapi Daud mau mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Bahkan di doanya dia minta, jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Sebab Daud sadar, tanpa Tuhan, Daud tidak ada apa-apanya. Amin. Pengenalan akan Tuhan. Mengenal dalam bahasa Yunani atau Ibrani adalah ginosko. Menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Ginosko bukan sekedar tahu atau memahami siapa Tuhan, melainkan sebuah relasi pribadi yang terus bertumbuh. Jadi kita kenal siapa Tuhan kita, tapi bukan cuma sekedar tahu. Ya, kalau saya sama teman-teman saya ini, saya bisa tahu, kalau Aaron ini kesukaannya makan duren, tapi kakaknya anti duren. Kok saya bisa tahu? Karena saya sudah kenal. Kalau saya cuma sekedar tahu siapa Aaron, saya cuma tahu, Aaron itu penyanyi yang suaranya tinggi sekali. Yang suaranya bagus. Saya cuma tahu. Kalau saudara mungkin tahu saya siapa Samuel. Samuel yang mimpin di Nginden gitu ya. Tahu. Tapi sudah kenal belum? Kalau kenal pasti Samuel ini disiin nawakal. Samuel ini dulu nih. Aduh. Bikin malu Tuhan. Kalau orang ya cuman sekedar tahu, dia hanya lihat casing yang di depan. Tetapi kalau orang sudah kenal, sampai belakang-belakangnya ini pasti tahu. Ya kan? Kalau saya sudah kenal, saya tahu siapa rekan-rekan saya. Tadi aja tanpa janjian kita sih bisa tiktokan dari depan gini. Gerakannya bisa macam-macam. Kayak di panggung gitu ya, kita hari Minggu itu, enggak ada kita janjian kita tola-tolean. Saya noleh gini ke sebelah, teman saya begini. Kadang kalau gerakan saya terlalu memalukan, teman-teman saya juga enggak mau mengikuti saya. Benar Audi? Kenapa kita
kita bisa saling langsung connect. Karena kita selalu tahu. Tidak cuma tahu, tapi kita lebih kenal. Oh, sembok pasti di part-part ini pasti ada gerakannya. Oh, kalau pas waktu ini nanti bisa ada sautannya seperti ini gitu. Aaron ini yang paling tahu kalau sama saya itu. Bisa tahu improve-nya saya itu sampai dihafali sama Aaron ini. Letak-letaknya di sini, pasti habis gini, Kosem ini pasti kayak gini gitu. Karena apa? Kita sudah kenal. Demikian kita kepada Tuhan. Contoh paling gampang adalah Daud. Daud kenal siapa Tuhannya. Bukan sekedar Daud tahu. Malam hari ini, ayo kita bukan hanya puas tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan kita? Yesus gitu ya. Hanya tahu namanya Yesus. Tapi kenal enggak? Percaya enggak? Kalau pulang dari tempat ini kita dipanggil Tuhan, kita masuk mana? Masuk surga, percaya? Aminnya nih yakin atau amin sekedar ngawang-ngawang? Amin? Harus yakin, percaya. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita yakin, kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi relasi pribadi yang terus bertumbuh. Artinya harus diasah terus, setiap hari berdoa, setiap hari memuji, setiap hari menyembah. Omong kosong, kita sebagai worship leader di depan, kita cuma bisa nyanyi tapi nggak bisa bawa penyembahannya. Apa bedanya dengan penyanyi-penyanyi yang di kafe, yang di weddingan gitu? Apa bedanya? Apakah dirasakan, kalau WL ini merinding, kalau yang ini enggak merinding. Apakah merinding menjadi tolak ukur kehadiran Tuhan? Enggak. Jangan salah arti ya teman-teman. Next, Daud mengenal siapa Allah yang dia sembah. Jadi bukan hanya tahu. Itu kalau Mazmur 23 tahu kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus? Ia membaringkan aku. Di mana? Di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menyegarkan. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun apa? Aku berjalan imani dalam lembah kekelaman. Itu bukti. Kalau Daud tidak kenal siapa Tuhan, waktu di tengah-tengah lembah kekelaman, ya Daud takut akan kalah imannya. Tetapi di waktu di tengah lembah kekelaman, Daud masih bisa menyembah. Daud masih bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Itu karena Daud mengenal siapa Tuhannya. Malam hari ini, kenallah siapa Tuhan kita. Mazmur 9 ayat yang ke-10 dikatakan, dan orang yang mengenal namamu, percayalah kepadamu sebab engkau ya Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari engkau. Imani,
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita, amin. Bahkan sampai kita jatuh tergeletak, tangannya langsung mengangkat setiap kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan tahu setiap kelemahannya kita. Tuhan tahu ketidakmampuannya setiap kita semuanya. Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan kita, itu membangkitkan iman kita. Oh, aku tidak takut, aku percaya bahwa Tuhan beserta dengan aku. Oh, aku mengenal siapa Tuhanku. Aku tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Karena Tuhan selalu berjalan dengan saya, dengan setiap kita semuanya. Amin. Pengenalan kita akan Tuhan dan pandangan kita tentang Tuhan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Saya ulangi lagi. Pengenalan kita akan Tuhan dan pandangan kita tentang Tuhan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Kalau kita tidak kenal siapa Tuhan, hidup kita juga akan berantakan. Percaya. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, itu mempengaruhi garis kehidupan kita semuanya. Oh, aku percaya. Oh, Tuhan tidak meninggalkan aku. Oh, Tuhan beserta. Tuhan selalu ada. Baik di dalam setiap kita semuanya. Tuhan bukan hanya ada di waktu orang-orang yang setia loh. Tetapi di waktu kita sedang jatuh pun, Tuhan tetap ada. Amin. Bukan hanya Tuhan mengasihi orang-orang yang beribadah saja di gereja, bukan. Tapi di luar pun Tuhan juga mengasihi. Samuel yang dulunya nakal, Samuel yang dulunya berantakan hidupnya. Kalau secara manusia, saya malu sebetulnya. Tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang tidak pernah hilang kesabarannya untuk menantikan saya kembali. Begitu juga buat teman-teman semuanya di tempat ini. Saya yang lalu kan pernah bersaksi ya di tempat ini, kalau saudara masih ingat. Seburuk itu kehidupan saya di belakang, tapi Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan melihat hatinya kita nih loh. Mau enggak kita mengenal Tuhan kita? Mau enggak kita percaya kepada Tuhan? Kalau kita mau mengenal siapa Tuhan kita, percayalah Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya. Amin. Saya mau ngajak satu pujian kita nyanyi bersama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Satu kali lagi katakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Amin. Mari pujikan lagu ini bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, oh, kami terkagum kepadamu Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, oh, ku tersanjung.
karena, katakan, semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru. Sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Satu kali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mau mengenal Tuhan lebih dalam? Amin. Oh, saya belum dengar. Mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Amin. Kenallah siapa Tuhan yang kita sembah. Supaya apa? Hidup kita waktu berjalan dengan Tuhan, kita tidak lagi menjadi letih lesu. Karena Tuhan beserta dengan kita semuanya. Amin. Yang kedua, melekat kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 berbunyi, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, supaya aku diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, untuk memandang keelokan Tuhan dan untuk menyelidiki bait-Nya. Betapa kita harus mencontoh seperti Daud, bahwa rindu terus tinggal. Dia mau terus ada diam di dalam rumah Tuhan. Sampai umur berapa ditulis? Seumur hidupku. Tidak ada sampai umur 37. Tidak ada sampai umur 40. Tidak ada. Tapi seumur hidup kita. Mengenal Tuhan berarti harus seumur hidup. Melekat kepada Tuhan harus seumur hidup. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Handphone mau seberapa besarnya kapasitas baterainya? 10.000. Tapi kalau tidak pernah dicas, dari 100% akan berkurang. Dan kalau sudah 0, yang terjadi apa? Mati. Kalau sudah mati harus ngecas. Nah, jangan sampai mati baru nyari Tuhan. Jangan sampai nunggu lowbat baru cari Tuhan. Jangan sampai nunggu sakit baru cari Tuhan. Jangan sampai nunggu ditegur oleh Tuhan baru dekat sama Tuhan. Manusia seringkali seperti itu. Saya pun terus belajar untuk bisa melekat dengan Tuhan. Bagaimana bisa mengenal siapa Tuhan kita. Daud menyatakan kerinduannya untuk berada dalam hadirat Tuhan seumur hidupnya. Menunjukkan betapa dalamnya hubungan yang dia inginkan dengan Tuhan. Kita buka di Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5, bisa langsung dibaca ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini harus diingat kata-kata terakhirnya ini, jangan dilupakan. Karena di luar akunya Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, Samuel ini bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan, semua di tempat ini tidak ada apa-apanya. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan. Jadi kita harus melekat seperti ranting, itu harus terus melekat kepada pokok anggur. Karena kalau enggak melekat, tidak akan berbuah. Handphone kalau tidak dicas, tidak akan bisa hidup lagi. Jangan nunggu sampai mati. Pohon yang sudah tidak berbuah akan dipotong, ditebang. Dianggap sudah mati. Mau enggak sampai kehidupannya kita ini harus ditebang oleh Tuhan. Jangan sampai kita mengalami hidup kita ini mati secara rohani. Hidup kita ditebas oleh Tuhan. Karena apa? Kita tidak mau melekat kepada Tuhan. Ranting aja harus melekat. Handphone aja harus terus ngecas. Apalagi kita manusia. Kita baru ingat Tuhan biasanya apa? Waktu lagi sakit, ya kan? Lagi diuber-uber cicilan, detik-detik terakhir kok belum ada transferan ya, gitu. Dak dikduk gitu. Apa yang membuat setiap hidup kita ini jauh dari Tuhan? Ayo malam hari ini, jangan sampai hidup kita tidak melekat kepada Tuhan. Intimacy with God, bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Seperti contoh Daud yang kita pelajari malam hari ini. Daud selalu rindu tinggal dan dekat dalam hadirat Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, amin. Ada lagunya, ini kunci apa ini? G coba. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Nah, ada banyak lagu loh teman-teman yang mengingatkan setiap kita. Ayo, jangan undur dari Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Melekat, mendekat kepada Tuhan. Tinggallah terus di dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan, dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada apa? Ketenangan buat setiap kita semuanya. Kadang kita sudah tuh pusing gitu ya. Hari-hari ini saya susah tidur, teman-teman. Sampai tensi sudah mulai naik gitu ya. Banyak yang dipikirkan. Kalau enggak kita masuk dalam hadirat Tuhan, wah kolaps kita. Harus sadar betul. Saya sangat bersyukur punya Tuhan yang selalu bisa ditemui dimanapun, kapanpun, 24 jam. Waktu kita lagi di mobil, kita bisa menyembah Tuhan. Saya masuk toilet gitu aja, saya bawa YouTube, saya dengerin di dalam toilet, di kamar mandi. Karena saya sadar betul bahwa hari-hari ini, kalau enggak bersama dengan Tuhan, kita enggak bisa berjalan. Begitu juga dengan saudara semuanya. Amin. Intimacy with God. Apa buah dari keintiman dengan Tuhan? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada
kesabaran, dan kebaikan yang semuanya mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita dekat, intim dengan Tuhan, kita bisa merasakan kasih-Nya. Kita dekat dengan Tuhan, kita bisa merasakan apa? Sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, tidak jadi emosian, tidak ngamuk-ngamukan. Darah tinggi tadi saya bilang, saya kalau sudah darah tinggi gitu kadang udah gitu ya. Samuel yang mungkin sepertinya cengengesan gini kalau sudah darah tinggi gitu, waduh bahaya. Istri saya yang paling tahu di rumah. Dan ada apa? Kebaikan. Terus tinggallah dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti ada buah-buah yang akan berbuah di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ayat terakhir malam hari ini, Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini salah satu ayat favorit saya yang waktu saya bertobat, ayat ini tidak akan pernah saya lupakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai sini dulu. Tuhan minta persembahkan hidup kita, tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, bukan yang mati loh ya. Kalau mati ya sudah sia-sia tadi, handphone kalau sudah nggak bisa, nggak ada dayanya, mati. Tapi ini yang Tuhan minta, persembahan yang hidup, kemudian yang kudus. Artinya apa? Kita harus hidup kudus terus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita beribadah bersama-sama? Ibadah bukan hanya sekedar seperti ini, tetapi di kehidupan kita sehari-hari ini loh. Di hari Senin sampai hari Jumat. Hidup kita seperti apa? Kemudian di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Oh, dunia lagi yang jelek-jelek kita ikuti ya. Tapi jelas di ayat ini dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Ayo yang mungkin selama ini hidupnya tidak pernah serius dengan Tuhan, ayo berubah sama-sama. Saya ajak bersama-sama kita berubah. Saya pun terus memperbaharui diri saya. Kadang teman-teman ini selalu mengingatkan, ayo ko, jangan bercanda kelewatan gitu ya. Ayo ko. Itu mungkin jokes-jokes yang sering keluar gitu. Tapi itu mereka ini sebagai sahabat yang saling mengingatkan, menyadarkan bahwa hidup kita enggak main-main lagi. Kita harus berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Malam hari ini berapa banyak kita yang mau melekat dengan Tuhan? Kalau kita mau melekat dengan Tuhan, terus jaga hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Terus melekat kepada Tuhan, kalau kita mengenal terlebih dahulu, lalu kita melekat kepada Tuhan, maka buahnya itu akan bisa dirasakan oleh sekeliling kita. Dimanapun teman-teman nanti berada, oh ada kasih, oh ada sukacita, ada damai sejahtera. Enak ya ketemu sama Koko ini, enak ya ketemu Cece ini. Kenapa? Bawaannya itu sukacita gitu ya. Bawaannya ada damai, sabar gitu ya. Karena apa? Bukan manusianya,
tapi ada Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Amin. Oh, enggak semangat ini. Amin. Saya ajak kita bangkit berdiri. Ubur-ubur ikan lele. Ayo hidup intim dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu dong dengan Tuhan.